sering ngerasa badan pegel-pegel semua, terus kepikiran, ini cuma capek biasa atau ada yang salah ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng pesan tersembunyi di balik rasa nyeri yang sering kita rasakan itu. Pasti pernah kan bangun tidur badan rasanya kaku, atau habis aktivitas seharian kok nyeri semua. Biasanya sih kita cuekin aja, dianggap angin lalu. Tapi gimana kalau itu bukan sekedar lelah biasa? Yuk kita cari tahu bedanya dan kapan kita harus benar-benar waspada. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan sama pegelinu biasa, terus kita bedah apa bedanya sama nyeri sendi karena asam urat. Kita lihat juga kata sains soal ini, dan yang paling penting, kita cari solusinya. Baik dari langkah-langkah cerdas sampai dukungan alami. Oke, bagian pertama. Yuk kita kenali dulu musuh kita yang paling umum, si pegelinu yang rasanya udah kayak teman sehari-hari. Nah, ini dia nih gejalanya. Badan kaku, berat, bangun tidur malah sakit. Kayaknya kita semua pernah ngerasain ini ya kan? Penyebabnya ya macam-macam, bisa karena kita lagi semangat banget olahraga, kurang istirahat, atau ya faktor usia juga ngaruh. Ini tuh sebetulnya respons wajar dari tubuh kita kok. Tapi, nah disinilah bedanya. Kalau pegalinu cuma sesekali sih wajar, tapi kalau dia bolak-balik datang dan nggak mau pergi-pergi, itu tandanya tubuh kita lagi ngasih kode atau lampu kuning. Minta diperhatiin tuh. Terus gimana dong cara bedainnya? Antara pegelinu biasa sama nyeri sendi yang lebih serius, misalnya karena asam urat. Nah ini dia kunci utamanya. Lihat deh tabel ini, jelas banget bedanya. Gampangnya gini, bayangin aja pegalinu itu kayak otot yang protes karena kecapean, rasanya tumpul dan nyebar. Nah kalau nyeri asam urat, itu beda cerita. Rasanya lebih kayak ada bara api kecil di sendi kita, tajam, panas, dan seringnya sampai bengkak. Lokasinya juga spesifik di sendi. Jadi apa sih biang keroknya asam urat itu? Sebenarnya ini adalah penumpukan kristal-kristal tajam di sendi kita. Kok bisa? Gara-gara tubuh kita kelebihan zat namanya purin yang banyak banget di makanan tertentu. Harusnya kan dibuang ya, tapi kalau gagal, purin ini jadi asam urat, numpuk, dan ya udah terjadilah peradangan yang sakit itu. Oke, cukup soal teori. Sekarang kita lihat buktinya. Karena kalau kita pegang data, kita jadi lebih bisa ngontrol kondisi kita. Ini dia angka-angka penting dari Kemenkes. Kadar asam urat yang normal itu ada rentangnya. Dan beda loh antara pria dan wanita. Coba deh kapan-kapan cek. Kalau angkanya di atas ini, nah itu alarm buat kita untuk mulai lebih waspada. Dan ini nih bagian yang menurut saya paling keren. Ada sebuah studi ilmiah loh yang membuktikan kalau intervensi sederhana tanpa obat kimia bisa menurunkan kadar asam urat secara signifikan. Dan coba tebak berapa lama? Cuma dalam 7 hari. Seberapa signifikan sih turunnya? Di studi kasus ini, kadar asam urat pasien itu anjlok sampai 2,2 mg per dl. Wah, ini penurunan yang gede banget dan pasti sangat terasa bedanya buat si pasien. Penasaran kan? Intervensinya apa? Sesuatu yang mungkin ada di dapur Anda sekarang. Rebusan daun salam. Diminum setiap hari dan dalam seminggu, kadar asam urat pasien itu turun drastis dari 9,4 ke 7,2. Ini bukti nyata kalau solusi tradisional itu bukan omong kosong. Ada datanya. Oke, setelah tahu semua itu, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin? Langkah-langkah praktis apa aja yang bisa kita ambil untuk mengelola semua ini? Rencananya simpel kok, cuma ada 3 pilar utama. 1, atur lagi apa yang kita makan. 2, jangan mager, tetap aktif. 3, kalau lagi kumat sakitnya, tanganin dengan cara yang benar dan hati-hati. Pilar pertama, makanan. Ini nih daftar hitamnya. Jeroan, beberapa jenis seafood, daging merah berlemak, apalagi minuman manis. Kenapa? Karena mereka ini tinggi purin. Dengan ngurangin ini, kita sama aja kayak motong pasukan bahan baku pembuat asam urat di tubuh. Masuk akal kan? Terus soal gerak, ini penting banget. Justru kalau kita makin malas gerak, nyerinya bisa makin parah loh. Sebaliknya, penelitian membuktikan kalau gerakan simpel kayak peregangan aja udah efektif banget buat ngurangin sakit. Jadi intinya, jangan takut buat bergerak. Nah, ini juga pertanyaan yang sering banget muncul. Kalau lagi kumat, cenat-cenut gitu, boleh nggak sih dipijat? Jawabannya tergantung. Aturan gampangnya gini aja, lihat raba. Kalau nggak bengkak, nggak panas, pijatan lemut boleh lah. Tapi kalau sendinya lagi meradang, merah, panas, bengkak, wah jangan sekali-kali dipijat ya. Itu malah bisa bikin peradangannya makin parah. Sip, sekarang kita masuk ke bagian terakhir.
Gimana caranya dukungan alami bisa menyempurnakan semua ikhtiar kita tadi? Tapi sebelum itu, saya mau tegaskan lagi ya, fondasi utamanya, nomor satunya, tetap gaya hidup kita. Makanan seimbang dan aktivitas rutin itu adalah kunci utama buat kesehatan sendi jangka panjang. Nah, buat melengkapi fondasi yang udah kuat itu, kita bisa lirik dukungan dari alam. Contohnya seperti AS Muratib, produk herbal yang secara tradisional memang digunakan untuk membantu mengatasi masalah-masalah ini. Salah satu kandungan unggulannya itu alcana, atau ekstrak ikan gabus. Nah, ini kaya akan albumin yang dikenal bisa bantu mempercepat pemulihan jaringan tubuh. Dan inilah yang membedakan. Dukungan herbal itu cara kerjanya bukan cuma mematikan rasa sakit sesaat, tapi lebih ke membantu proses alami tubuh kita sendiri, mengembalikan keseimbangannya, biar bisa berfungsi optimal lagi untuk jangka panjang. Jadi tubuh kita itu setiap hari ngobrol sama kita, ngasih sinyal. Pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar mendengarkan? Coba dipikirkan. Mulai hari ini, satu langkah kecil apa yang akan Anda ambil untuk merawat rumah Anda satu-satunya ini? Terima kasih sudah menyimak paparan kali ini.